Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaka Satri SPD, guru SMK Negeri 7 Kota Bengkulu dan mengampu mata pelajaran Proyek IPAS. SMK Negeri 7 Kota Bengkulu merupakan SMK pariwisata yang memiliki 3 program keahlian, yaitu perhotelan, kuliner, dan usaha layanan pariwisata. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di kurikulum Merdeka di kelas 10 adalah Proyek IPAS. Mata pelajaran Proyek IPAS berfungsi untuk membekali peserta didik agar mampu menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata pada abad ke-21 ini yang berkaitan dengan fenomena alam dan sosial di sekitarnya secara ilmiah dengan menerapkan konsep sains, atau dengan kata lain, setelah mempelajari mata pelajaran Proyek IPAS, peserta didik dapat memperoleh kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar dapat hidup lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Berdasarkan hal di atas, maka seorang guru IPAS idealnya dapat melibatkan langsung peserta didik untuk melihat langsung bagaimana fenomena atau berbagai masalah yang dihadapi di lingkungan masyarakat untuk kemudian mencari solusi guna mengatasi masalah tersebut, termasuk diantaranya adalah pemanfaatan limbah. Adapun situasi yang terjadi selama ini adalah bahwa pembelajaran Proyek IPAS masih berfokus pada penguasaan konsep dan proyek yang dilaksanakan masih cenderung hanya untuk membuktikan konsep dan belum memberikan solusi atas permasalahan yang banyak terjadi di lingkungan sekitar serta belum mampu menumbuhkan jiwa wirausaha siswa. Di program keahlian kuliner, salah satu limbah yang banyak ditemukan adalah minyak jelantah. Limbah ini juga sangat banyak di lingkungan masyarakat dan belum dimanfaatkan secara optimal. Setelah melalui proses diskusi siswa dalam kelompoknya, maka direncanakan untuk melakukan proyek untuk memanfaatkan limbah minyak jelantah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka pada kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini, saya mengangkat karya yang berjudul Pembuatan Lilin Aromaterapi Rainbow dari Limbah Minyak Jelantah dengan packaging promosi potensi daerah sebagai bentuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Proyek IPAS di SMKN 7 Kota Bengkulu. Untuk merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, langkah-langkah yang saya lakukan adalah untuk diferensiasi konten. Setelah guru membuka pelajaran, melakukan refleksi materi sebelumnya, memberikan pertanyaan pemantik, serta meminta siswa melihat dan memberikan tanggapan atas video pembuka yang telah disiapkan. Kemudian berdasarkan diskusi tersebut, guru kemudian meminta siswa untuk membentuk kelompok. Guru meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang muncul berdasarkan video pembuka dan memaparkan solusi yang ditawarkan oleh setiap kelompok. Dalam proses diskusi ini, guru memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mencari sumber rujukan dari berbagai media, baik video, artikel, maupun media lainnya. Berdasarkan hal tersebut, guru kemudian meminta setiap kelompok untuk merancang proyek yang akan mereka lakukan. Kemudian, guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan rancangan proyek hasil diskusi dan mendengarkan berbagai saran dan masukan sehingga akan dihasilkan rancangan proyek yang paling realistis untuk dilaksanakan. Pada pertemuan selanjutnya, bertempat di ruang praktek program keahlian kuliner, masing-masing kelompok mulai melaksanakan praktek sesuai proyek mereka. Pada sesi ini akan tampak diferensiasi proses. Saat proses praktek sedang berlangsung, guru melakukan monitoring untuk memastikan semua anggota kelompok aktif dan prosedur praktek yang dilakukan setiap kelompok sesuai dengan rancangan yang telah. Di akhir kegiatan akan dihasilkan berbagai produk lilin aromaterapi dari minyak jelantah seperti yang saya tampilkan di meja ini. Di sini terlihat bagaimana hasil proyek atau praktek dari siswa dihasilkan berbagai jenis lilin aromaterapi, ada yang masih dalam gelas dan ada yang sudah dalam packaging seperti ini.
Khusus untuk produk lilin aromaterapi yang sudah dikemas atau di packaging, inovasi yang dilakukan oleh siswa saya adalah dengan membuat packaging yang dimana pada sisi-sisi packaging itu ditampilkan berbagai potensi daerah Provinsi Bengkulu. Seperti misalnya pada kemasan ini, pada bagian ini ditampilkan makanan khas Bengkulu yaitu ikan pais. Kemudian pada bagian belakangnya yaitu Masjid Peninggalan Presiden Soekarno. Dan juga pada bagian sampingnya itu merupakan Benteng Maboroh yang ada di Kota Bengkulu. Ini dilakukan oleh siswa saya dengan tujuan agar produk lilin aromaterapi ini selain bermanfaat untuk aromaterapi, packagingnya juga bisa menjadi sebagai ajang promosi wisata atau potensi daerah yang sangat banyak di Provinsi Bengkulu. Setelah kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan dan produk telah dihasilkan, guru dan siswa melakukan refleksi. Diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup konten, proses, dan produk lebih menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, melalui proses pembelajaran ini, peserta didik langsung mempraktikkan ilmu yang didapat dengan menciptakan produk yang beragam sesuai minat dan kreativitas masing-masing kelompok. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini mengarahkan pada pemanfaatan limbah yang ada di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan sekolah dan di masyarakat, untuk kemudian dijadikan barang yang bernilai guna, dan ini tentunya mendukung program lingkungan yang berkelanjutan. Yang keempat, jika produk yang dihasilkan ini memenuhi standar industri, maka akan diminati oleh industri dan masyarakat umum. Hal ini tentu akan menjadi peluang usaha bagi siswa sehingga akan menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang handal dengan produk yang berkualitas dan sesuai standar. Dengan demikian, angka pengangguran yang selama ini dikatakan lulusan SMK yang menjadi penyumbang terbanyak dapat dikurangi. Sedangkan dari segi respon siswa, guru kemudian menyebarkan angket respon siswa. Hasil angket tersebut seperti terlihat pada tabel berikut. Pada pertanyaan, apakah pembelajaran berbasis proyek sangat menarik dan menyenangkan? 96 responden mengatakan sangat setuju. Kemudian, pada pertanyaan kedua, pembelajaran proyek IPAS dengan proyek lilin aromaterapi Rainbow dari limbah minyak jelantah menarik dan menyenangkan. 83% responden menyatakan atau siswa menyatakan sangat setuju. Pada pertanyaan yang ketiga, pembelajaran proyek IPAS dengan proyek lilin aromaterapi Rainbow dari limbah minyak jelantah membuka ide dan pikiran dalam pemanfaatan limbah untuk dijadikan produk yang kreatif dan bernilai seni serta bernilai ekonomis. 83% responden menyatakan sangat setuju. Di pertanyaan yang keempat, pembelajaran proyek IPAS dengan proyek lilin aromaterapi Rainbow dari limbah minyak jelantah memberikan inspirasi kepada siswa, pada saya, tentang peluang usaha lilin aromaterapi dari minyak jelantah. 42% responden menyatakan sangat setuju dan 58% responden menyatakan setuju. Dan pertanyaan terakhir yang kelima, pembelajaran proyek IPAS dengan proyek lilin aromaterapi Rainbow dari limbah minyak jelantah memberikan saya motivasi untuk merencanakan proyek-proyek lainnya dengan memanfaatkan limbah. 54% responden menyatakan sangat setuju dan 33% responden menyatakan setuju. Dari penyebaran angket tersebut didapatkan bahwa 98% siswa memberikan respon positif atas pembelajaran proyek IPAS melalui praktek pembuatan lilin aromaterapi dari limbah minyak jelantah. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran proyek IPAS dalam proyek pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah ini memberikan feedback yang positif kepada siswa SMKN 7 Kota Bengkulu. Demikianlah video yang saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.